Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyaqil awliya wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana al-mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabihi ahyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadratul muhtaram para alim, para ulama, khususnya wabil khusus Abuya Ki Haji Mursalim Wafa selaku ketua pembina Yayasan Agus Haji Dinusi Allah Mahfumullah selaku ketua Lembaga Pendidikan Yayasan Lembaga Pendidikan Kebun Sari Malang, Bapak Yogi Setiawan selaku Kepala Madrasah MI Islamiyah Malang, Bapak Ibu Guru dan karyawan MI Islamiyah Malang, anak-anakku yang soleh dan solihah, dan tak lupa kepada seluruh wali murid MI Islamiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik hidayah ma'unah sehingga kita bisa melaksanakan acara Maulidun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semuanya mendapatkan syafaat beliau mulai dari dunia saat ini, lebih-lebih nanti syafaat di yaumil qiyamah. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita menjadi umat-umat beliau yang cinta dengan beliau dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kiranya dalam momentum yang berbahagia ini kami akan menenangkan secara singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Terjadi pada tahun gajah. Selanjutnya pasangan dari Ibunda Siti Aminah dan Abdullah ini diberi nama oleh kakeknya dengan sebutan nama Muhammad, yang mana sebutan nama Muhammad ini mempunyai arti orang yang terpuji dan sebuah nama yang asing di kalangan masyarakat Arab. Akan tetapi sebutan Muhammad cukup dikenal luas. Bahkan para malaikat ketika membaca pintu-pintu surga, di situ tertuliskan setiap pintu surga ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah
rasa ingin tahu siapa nama Muhammad yang dijajarkan atau digandeng dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan jelaslah yang dimaksud dengan Muhammad itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang kedua, anak-anakku yang saleh dan salihah, sejarah tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kecil mulai dilahirkan oleh Ibunda Siti Aminah. Setelah lahir, sebagai kebiasaan masyarakat Arab, setiap mempunyai putra atau putri, yang menetai atau menyusui adalah orang lain. Dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusui Nabi Muhammad SAW adalah Halimatus Sa'diyah. Diasuh oleh Halimatus Sa'diyah ini Nabi Muhammad SAW bayi mungil yang penuh dengan keistimewaan sampai berumur 5 tahun. Selanjutnya pada usia 5 tahun bayi mungil itu dikembalikan kepada sang ibunda Siti Aminah. Dalam asuhan Siti Aminah ini, bayi mungil ini tidak begitu lama, karena di akhir Siti Aminah meninggal dunia, yang tentunya pada saat usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW sudah dalam keadaan yatim piatu, sehingga ketika Nabi Muhammad ini dalam keadaan yatim piatu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada usia 8 tahun ketika diasuh oleh pamannya Abu Thalib, kemudian pada usia 9 tahun dalam asuhan Abu Thalib juga pamannya, Nabi Muhammad SAW sudah diajarkan untuk mandiri, yaitu dengan berdagang. Dalam perjalanan berdagang ini Nabi Muhammad SAW seorang anak kecil sudah terlihat keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, di antara keistimewaan itu adalah ketika dalam perjalanan ke Sam untuk membeli dagangan dari seorang saudagar kaya raya, yaitu Siti Khadijah. Dalam perjalanan ketika ada awan yang panas, ketika Abu Thalib pamannya terkena terik matahari, Nabi Muhammad SAW tidak terkena dengan terik matahari tersebut. Demikian pula ketika hujan turun, ketika paman beliau yang di depan berjalan di depannya Nabi Muhammad, Abu Thalib basah kuyup, ternyata di belakangnya jaraknya tidak begitu jauh, Nabi Muhammad pun tidak terkena air hujan. Dan keistimewaan yang berikutnya adalah ketika berjalan yang mana terkena air hujan, biasanya tanah itu kering, biasanya tanah itu basah, tetapi ketika sudah akan dilewati oleh Nabi Muhammad SAW, tanah itu dengan sendirinya menjadi kering. Anak-anakku, keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang akan diangkat menjadi nabi dan rasul ini disebut dengan irhas. Irhas adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang yang akan menjadi nabi dan rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah masa dakwah Nabi Muhammad SAW, yang mana masa dakwah Nabi Muhammad SAW ini dimulai pada ketika beliau berusia 40 tahun.
Dalam usia 40 tahun ini beliau sering berkholwat ke Gua Hira yang dilakukan beliau kira 41 hari 41 malam. Dalam uzlahnya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, malam terakhir Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Anak-anakku, dengan diterimanya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini, baginda Muhammad SAW telah resmi menjadi khatamul anbiya wal mursalin, nabi dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ketika beliau mendapatkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini, ketika pagi hari beliau dengan hati yang gundah, tidak tahu apa maksud dari surat Al-Alaq ini dan apa yang menjadi tanda diturunkan Allah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini. Kemudian beliau menceritakan kejadian yang luar biasa ini kepada istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Wahai istriku, saya tadi malam didatangi oleh malaikat yang membawa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian apa jawab dari seorang istri Khadijah ini? Dia mengatakan, wahai Muhammad, wahai Mas, wahai suamiku, mari saya tunjukkan kepada orang yang paham tentang ini. Lantas keduanya beliau berjalan menuju seorang pendeta yang tak lain, pendeta itu adalah paman dari Siti Khadijah yang bernama Al-Bukhairah. Ketika diceritakan kejadian-kejadian semalam diceritakan kepada pendeta Bukhairah ini, jawab pendeta tersebut adalah, wahai Muhammad, di dalam kitab Injil diterangkan ketika ada seorang Muhammad yang menerima surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini, berarti kamu sekarang sudah resmi menjadi nabi dan rasul yang terakhir, yaitu khatamul anbiya wal mursalin. Setelah menerima surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini, Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, anak-anakku yang saleh dan salihah, yang kedua, setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan surat Al-Alaq, beliau beberapa saat kemudian mendapatkan surat Al-Hijr ayat 94, yang mana surat Al-Hijr ini adalah fasda bima tu'marun wa'rid 'anil musyrikin, sebagai tanda Nabi Muhammad untuk mengenalkan, mulai berdakwah kepada sahabat-sahabat yang terdekat, kepada keluarganya, yang disebut dengan dakwah secara siri atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan dakwah secara siri ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kurang lebih 3-4 tahun. Dan dalam masa kurun waktu 3-4 tahun ini, yang berhasil iman kepada Allah Subhanahu wa taala ada 11 sahabat. Dari kalangan orang dewasa laki-laki ada Abu Bakar. Dari kalangan perempuan ada istri beliau Siti Khadijah. Dari kalangan anak-anak ada Ali bin Abi Thalib, yang pada waktu itu Ali bin Abi Thalib masih berusia 8 tahun. Dari kalangan sahabat ada Utsman, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, yang mana perjuangan selama 2-3 tahun ini dilakukan di rumah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Arqam. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saleh dan salihah, selanjutnya
ikut dengan Nabi, dan 11 sahabat itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Selanjutnya mendapatkan surat Al-Mudaththir sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Dari ayat ini, ketika Nabi Muhammad SAW setelah melakukan dakwah secara terang-terangan, setelah sirri dengan mendapatkan surat Al-Mudaththir ini, beliau Nabi Muhammad SAW dakwah secara terang-terangan. Dengan dakwah yang secara terang-terangan ini, beliau Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dengan mau'izatul hasanah, dengan ucapan-ucapan yang bagus, dengan ucapan-ucapan yang sopan, dengan ucapan-ucapan yang sudah dipikirkan terlebih dahulu. Apakah ucapan saya ini akan bermanfaat atau tidak? Maka dengan ucapan dan contoh-contoh yang baik inilah dakwah Nabi Muhammad SAW yang dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun berhasil memimpin dan membawa perubahan-perubahan dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, kepada nur dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solihah, selanjutnya adalah sejarah masa akhir hayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada usia 63 tahun Nabi Muhammad SAW, tepatnya setelah beliau melaksanakan haji wada, haji yang pada waktu itu sudah mencapai 114.000 jamaah, angka yang sangat luar biasa. Dan haji wada ini atau dikenal dengan haji perpisahan, yaitu haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ketika pelaksanaan haji wada ini, beliau mendapatkan wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum Islam dinan." Ketika beliau berkhutbah dalam kesempatan haji wada, beliau menyampaikan ayat tersebut, menerangkan bahwa pada hari ini aku telah mencukupkan dan aku telah meridhai Islam sebagai agamamu, agama yang disyariatkan melalui Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau setelah berkhutbah, ketika beliau turun dari mimbar, disambut dengan jamaah yang begitu senang. Kenapa senang? Karena memang agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan kesenangan-kesenangan tersebut, di sudut lain, sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW itu meneteskan air mata. Beliau semua menangis. Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar bin Khattab. Kedua sahabat ini menangis mencucurkan air mata. Kemudian ada sahabat yang mendekat, kemudian ditanya, "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Bukankah ini kabar yang sangat gembira bahwa agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini?" Kemudian sahabat Abu Bakar menjawab, "Wahai sahabat-sahabatku semua, bukankah dengan berakhirnya tugas Rasulullah menyampaikan wahyu
Sahabat Abu Bakar menangis tak henti-henti. Beliau sangat tidak mau kehilangan sosok seorang pemimpin yang bijaksana, yang arif, yang memberikan pengayoman, yang memberikan perlindungan kepada semua umat-umat beliau. Hadirin anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul. Setelah 3 bulan sepulang dari Haji Wada, kesehatan Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur menurun. Tepatnya pada akhir bulan Syawal, atau yang kenal kita sebut di kalangan masyarakat adalah Rebo Wekasan. Ini adalah hari pertama Rasulullah SAW tidak bisa memimpin menjadi imam di masjid. Maka dengan Rebo akhir bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala dengan ditandai Nabi Muhammad hari pertama sakit, Allah pun juga menurunkan kurang lebih 3020 balak yang akan dihabiskan dalam setahunnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tepat pada Rebo terakhir bulan Syawal, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit. Hari pertama tidak bisa menjadi imam, hari kedua tidak bisa menjadi imam, hari ketiga beliau berangkat dengan tertatih-tatih ke masjid untuk menjadi imam. Ketika para jamaah melihat Nabi Muhammad bisa menjadi imam lagi, mereka sangat gembira. Di sana 2 hari tidak bisa menjadi imam, sahabat yang ditunjuk adalah Abu Bakar. Kemudian hari keempat, kelima sampai ke-14 beliau tidak bisa menjadi imam karena sakit beliau. Tepatnya pada waktu duha, pagi hari yang sangat cerah, pada hari Senin 12 Rabiul Awal, di pangkuan Aisyah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Sang Khaliq Ilahi Rabbi. Namun sebelumnya beliau memanggil putri beliau, putri kesayangannya, "Wahai Fatimah, ta'al, kemari anakku." Kemudian Siti Fatimah ini dibisikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah menangis. Kemudian Fatimah dipanggil lagi. Ketika dibisikkan sesuatu, Fatimah ini tersenyum dan tertawa. Kemudian tepat di pangkuan sang istri Aisyah, Nabi Muhammad SAW ini menghadap Sang Khaliq Ilahi Rabbi dengan ucapan, "Ummati, ummati, ummati." Bagaimana umatku nanti setelah peninggalanku? Ini adalah bentuk seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang arif, pemimpin dunia yang sangat peduli kepada umat-umat beliau. Sampai ucapan terakhir beliau yang mengucapkan adalah, setelah beliau berwasiat, "Taraktu fikum amrayn," saya tinggalkan 2 pusaka untuk kamu sekalian. Yang pertama pusaka itu adalah Al-Qur'anul Karim, yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah berwasiat 2 pusaka tersebut, beliau mengucapkan, "Ummati, ummati, ummati." Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah sepeninggal wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka Aisyah memanggil putrinya, yaitu Fatimah. "Wahai Fatimah, ada apa gerangan ketika kau dipanggil oleh abahmu? Waktu pertama dipanggil kamu menangis, tapi kedua kalinya kamu tertawa." Jawab dari Aisyah, dari Siti Fatimah adalah, beliau memanggil pertama kali, saya diberitahu bahwa saya
Nabi Muhammad akan meninggal dunia. Dan pada waktu itu pula Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat pencabut nyawa dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Apakah panjenengan sudah siap saya ambil hari ini? Rasulullah tabassam, tertawa kecil, mesem, tidak mengatakan sudah. Ketika bisikan-bisikan yang pertama ini diberikan Fatimah, maka dari itu Fatimah menangis. Dan ketika malaikat maut akan menjemput Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, kalau memang sudah siap, tugas saya akan saya laksanakan. Ketika roh diambil oleh malaikat pencabut nyawa, Nabi Muhammad mengucapkan dengan ucapan itu saja malaikat faham. Ya Rasulullah, apakah sakit? Tanya malaikat. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai malaikat, apakah seperti ini sakitnya orang yang akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Malaikat penjawab menjawab, wahai Rasulullah, ada gambaran kalau panjenengan yang saya ambil rohnya, gambarannya adalah ketika ada tepung yang ditaruh di dalam sebuah tempat, kemudian ada selai rambut ditaruh di atas tepung tersebut, itu saya ambil. Panjenengan sudah mengatakan, nanti umat panjenengan ketika diambil rohnya itu akan lebih dahsyat lagi. Gambarannya adalah ketika ada ikan, entah bandeng atau yang lain, ketika sudah dimakan dagingnya, tinggal durinya saja, duri itu akan dimasukkan ke tenggorokan dan akan diangkat oleh malaikat. Ini gambaran bagaimana sakitnya orang yang sakaratul maut. Ketika mendengar penjelasan dari malaikat sakaratul maut ini, Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, kalau memang sedemikian sengsaranya dan sakitnya beban umatku, sekarang semua beban sakaratul maut dari umatku bebankan kepada aku. Anak-anakku yang soleh dan solehah, begitu ucapan terakhir ummati dan di bangkuan Aisyah, Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas yang terakhir. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita berusaha untuk mengambil contoh suri tauladan yang mulia dari baginda Muhammad SAW. Dengan apa? Marilah ketika kalian belajarlah dengan sungguh-sungguh. Raihlah ilmu umum dengan bagus dan jangan melupakan ilmu agama. Tepat kiranya kedua orang tua kalian mengamanahkan kalian di Islamiyah ini, yang mana ilmu umum juga dipelajari, ditunjang dengan ilmu agama yang cukup banyak. Semoga dengan kalian talabul ilmi dengan sungguh-sungguh, ilmu umumnya bisa didapat, ilmu agama juga didapat. Semoga kalian menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Kalian menjadi putra-putri yang tidak hanya pintar, tetapi mempunyai di samping pintar, mempunyai akhlak-akhlak mulia, akhlak-akhlak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita bisa meneladani dan mencontoh akhlak-akhlak mulia beliau, baginda Muhammad SAW. Anakku yang soleh dan solehah, itu kiranya yang bisa kami sampaikan. Mohon